Yuk Markiton, mari kita menonton. Film dibuka memperlihatkan keseharian Akash yang hobi berlatih piano sampai berpura-pura buta untuk mempertajam insting seninya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kehidupannya, sampai pada suatu hari ia tidak sengaja nyaris tertabrak gadis bernama Sophie. Mengetahui Akash pandai bermain piano, Sophie membawanya ke sebuah kafe milik ayahnya untuk menjadi pemain piano di sana. Where did you find him? By accident. Wow. Kebaikan hati Sophie ini tampaknya membuat Akash merasa penasaran dengan sosok aslinya. Sehingga saat Sophie pulang dari rumahnya, ia buru-buru melepas lensa yang menutup matanya untuk melihat Sophie. Mulai dari situ Akash tidak lagi memakai lensa penghalang matanya biar lebih puas saat curi-curi pandang dengan Sophie. Tidak disangka jika keputusan ini justru menjadi awal mula bahaya baginya. Di saat ia bekerja di kafe ayah Sophie, Akash dihampiri artis lawas bernama Pramod Sinha. Permainan pianonya membuat Pramod merasa kagum dengan bakat luar biasa Akash. ये लड़का बहुत बड़ा स्टार बनेगा. Star. Hari-hari masih berjalan biasa. Akash menikmati pekerjaannya dan menjalani waktu-waktu indah bersama Sophie. Hingga tibalah akhirnya Pramod mengundangnya untuk bermain piano di rumahnya untuk merayakan hari jadi pernikahannya. Keesokan harinya Akash pergi sendiri tanpa diantar Sophie. Ia menuju alamat yang diberikan Pramod dengan bajai. Awalnya ia disambut malas-malasan oleh Simi, istri muda Pramod Sinha yang cantik menggoda. Tapi untuk menghindari kecurigaan dari tetangganya, Simi akhirnya mengizinkan Akash masuk setelah ia memastikan cowok itu benar-benar buta. Sesampainya di dalam, Akash langsung memainkan pianonya, tapi ia langsung keringat dingin saat melihat penampakan kaki tergeletak tak berdaya. Ia pun meminta untuk diantar ke toilet untuk menenangkan dirinya. Namun, di pojok ruangan sudah ada cowok berkumis tebal seperti suami Inul Daratista yang sedang memegang senjata. Meski sudah merinding disco, tapi Akash harus menahan semua kengerian yang ia tahu daripada ia didor di tempat, ya kan? Nah, rupanya sebelum Akash datang, Pramod yang ingin memberikan kejutan justru lebih dulu diberi kejutan saat melihat istri mudanya berselingkuh dengan polisi bernama Mano. Karena sudah kepalang basah, Mano akhirnya menembak Pramod Sinha. Kembali ke saat ini, Akash masih terus bermain piano mengiringi pasangan kriminal ini meringkus Pramod Sinha masuk ke koper. Kejadian ini tampaknya membuat Akash merasa dilema untuk melaporkan apa yang dilihatnya atau tidak. Rasanya terlalu beresiko karena ia juga harus membuka penyamarannya selama ini. Akan tetapi ia tetap pergi ke kantor polisi yang malah bertemu dengan selingkuhan Simi. Hingga akhirnya ia beralibi melaporkan kucingnya yang hilang. पागल समझा है. हम लोग बिल्ली ढूंढने यहाँ बैठे हैं. बिल्ला ठीक है. Lalu Mano yang sudah terlanjur curiga datang ke rumah Akash untuk memastikan jika pria itu betul-betul buta. Hari berikutnya, Akash mencoba seperti tidak terjadi apa-apa dengan bekerja di kafe. Tapi Simi mulai memantau Akash karena takut pria itu buka mulut tentang kejadian yang sebenarnya. Saat ini, pemberitaan di televisi sudah mengabarkan kematian Pramod Sinha dalam perjalanan dengan membawa uang. Sehingga muncul asumsi jika Pramod dirampok. Sementara itu, Mano dengan liciknya menfitnah orang lain seolah-olah ia yang mencuri jam tangan Pramod. Karena kematian yang janggal ini, pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan dengan memanggil Akash yang sempat bertemu Pramod. Di sana Akash membayangkan dirinya menceritakan semua yang terjadi di depan polisi. Tapi percuma saja karena ia tidak mampu mengucapkan kesaksian apa-apa. Tampaknya Simi memang pandai berpura-pura. Di pemakaman Pramod Sinha, ia menampilkan air mata buayanya di depan orang-orang. Namun di antara mereka ada tetangga yang menyadari kebohongan Simi. Ia pun melaporkan pada seorang polisi jika sebelumnya Simi kedatangan orang ketiga di rumahnya. Ia memang tidak mengingat ciri-cirinya, tapi ia bisa memastikan orang itu jika ada di hadapannya. जब मैं पोस्ट ऑफिस से वापस आई तो वो तीसरा आदमी लिफ्ट में था मेरे साथ. Polisi itu menceritakan kesaksian tetangga Simi yang membuat Mano terbatuk-batuk karena ternyata ada yang menangkap kehadiran dirinya di rumah Simi. Mengetahui bahaya lain mulai dihadapinya, Simi yang licik bagaikan ular akhirnya bertindak. Hari itu, ia menyuruh anak tirinya bernama Dani untuk pergi membeli obat.
Sedangkan ia menemui tetangga yang memberitahu polisi jika ada tamu lain di rumahnya pada hari itu. Rupanya otak busuk Simi sudah mengatur pembunuhan selanjutnya. Tapi yang tidak habis pikir, Simi mendorong tetangganya bertepatan dengan kedatangan Akas dari lift. Lagi-lagi Akas secara kebetulan melihat sendiri kejahatan Simi. Kali ini justru saat ia melakukan pembunuhan itu tepat di depan matanya. Dan meskipun ini kematian mendadak, Simi tetap aman selagi Akas tidak buka suara. Karena polisi sudah menetapkan kematian itu dikarenakan tetangganya jatuh terpeleset di balkon. Akas yang merasa takut lalu pulang ke rumah tanpa memperdulikan seorang bocah yang diam-diam sedang mencurigainya. Tapi tak lama kemudian Simi menyusul ke rumahnya seolah-olah hanya datang bertamu. Padahal maksud kedatangannya untuk memastikan Akas buta seperti ucapannya. Ia mencoba mengetes Akas sampai akhirnya Akas sudah tidak bisa lagi menyembunyikan penglihatannya. Akas ketahuan tidak buta saat ia menghindar dari secangkir kopi yang sudah diracuni oleh Simi. पीला कॉफी ठंडी हो जाएगी। बिस्किट ले आओ तुम। मुझे मालूम था। Meski begitu, Akas mengaku tidak akan melapor dan Simi tidak perlu curiga padanya karena tidak ada yang tahu jika ia aslinya bisa melihat. Akas hanya ingin mempertajam insting bermain piano, makanya ia berpura-pura buta. Tapi ia tidak ingin ikut campur lebih jauh dalam masalah Simi. Akan tetapi Simi sudah lebih dulu berjaga-jaga dengan memberikan racun di kue yang ia berikan pada Akas sampai membuatnya jatuh pingsan. Dan apesnya lagi, siang itu Sophie yang sudah jadi pacarnya akan main ke rumah. Di jalan, Sophie bertemu bocah yang memperlihatkannya dengan video kelincahan Akas menggunakan alat-alat dapur dan meminta uang karena sudah memberinya informasi jika sebenarnya Akas tidak buta sungguhan. Sophie semakin penasaran dan ia pun langsung menemui Akas, tapi betapa terkejutnya saat ia disambut oleh Simi yang hanya memakai kain seperti habis bermantap-mantap. Sementara itu Akas terbaring tak sadarkan diri seakan-akan kelelahan habis tempur ranjang. Melihat pacarnya sudah menipu dirinya dan berselingkuh membuat Sophie semakin marah, lalu pergi setelah memecat Akas dari kafe ayahnya. Franco's का piano वो बिक गया, so his services will no longer be required. Malam harinya Akas tersadar dari pingsannya, tapi ia sangat terkejut saat mendapati dua matanya sudah dirusak oleh Simi, sampai akhirnya benar-benar buta. Ia juga menelpon Sophie namun tidak bisa menceritakan apa-apa. Kini ia hanya bisa menangis terseduh-seduh, meratapi nasibnya yang putus cinta sekaligus kehilangan penglihatannya. Dan rupanya kesialan Akas belum berhenti sampai di sini. Saat ia akan pergi dari rumahnya, Mano sudah menyelinap dan mencoba membunuhnya setelah bertengkar dengan Simi. Sekuat tenaga Akas melarikan diri dari jerat pembunuhan itu, lalu berlarian di jalanan dengan kedua matanya yang buta. Keesokan harinya, Akas terbangun di ranjang rumah sakit setelah ditolong oleh supir bajai langganannya bernama Murli. Di sana ia diperiksa oleh dokter bernama Swami. Tapi Akas langsung meminta dokter spesialis untuk menyembuhkan korneanya yang rusak. Dan sial bertubi-tubi dialami Akas. Setelah benar-benar buta, ia tidak tahu jika kini dirinya akan diambil ginjalnya untuk dijual oleh Murli dan istrinya yang lebih tua bernama Saku. Awalnya Akas tidak sadar sampai akhirnya dokter Swami keceplosan yang membuatnya berontak dan berakhir dibius. Untungnya saja Saku tiba-tiba saja membatalkan rencana penjualan ginjal itu karena mengira Akas mempunyai indera keenam setelah Akas tidak sengaja menyebutkan tato dewa di tangannya. Ia mengira lebih baik membiarkan Akas hidup karena bisa mendatangkan banyak keberuntungan untuk mereka. Padahal Akas memang sebelumnya sudah pernah melihat tato di lengan istri tukang bajai langganannya. तीसरा डोर है मुरली, ये शंकर भगवान का अवतार है। Tak disangka mereka berempat akhirnya bekerja sama untuk mendapatkan uang sekaligus organ tubuh yang bisa dijual. Awalnya Akas kembali ke rumah Pramod untuk mengajari Dani bermain piano dan juga pamit pergi ke London meninggalkan drama-drama yang ia lewati. Melihat kehadiran Akas, Simi menghubungi Mano yang bersiap di hutan untuk melenyapkan Akas. Dalam perjalanan, Akas menjalankan rencana dengan meminta uang untuk operasi matanya, lalu ia akan menetap di London. Namun tentu saja Simi tidak memberikannya. Sampai akhirnya mereka dicegat oleh bajai Murli yang sigap bergegas menculik Simi. Dari penculikan itu, mereka menelpon istri Mano dan mengabarkan perselingkuhan suaminya dengan Simi. Bahkan Mano juga terlibat dalam kematian Pramod Sinha. Mereka pun memeras suami istri ini dengan meminta uang 10 juta rupiah sebagai uang tutup mulut.
Begitu mendengar berita ini, istri Mano langsung mengamuk seperti kerasukan. Ia menyuruh suaminya membereskan kekacauan yang sudah ia buat. Pada malam itu, berita kematian Simi juga mulai disiarkan media sebagai kasus bunuh diri setelah ditinggal mati oleh suaminya. Sebelumnya, Simi pergi bersama Akas lalu hilang tidak ditemukan. Sophie yang menonton tayangan ini berpikir jika dua sejoli itu kabur bersama. Padahal fakta yang terjadi, Simi masih hidup dan mendengar berita kematiannya sendiri dari sebuah kursi roda tempatnya disekap. Tampaknya Simi dipersiapkan untuk diambil organnya. Dokter suami terlihat mengambil sampel darahnya untuk mencari kecocokan dengan pasiennya. Tak hanya itu saja, mereka juga merekam pengakuan Simi bersama Manohar. Di sana tampak Simi tak mempunyai kekuatan untuk melawan sampai berteriak putus asa. Kemudian pada besok harinya, mereka berempat akan mengambil uang dari Mano. Tapi Saku dan Murli malah mengkhianati Akas dengan mengikatnya di kursi roda lalu mengurungnya bersama Simi. Mengetahui Akas ditipu oleh rekannya sendiri, Simi mencoba mempengaruhi Akas untuk bekerja sama. Ia juga membujuk Akas untuk membuka penutup matanya agar ia bisa memandu Akas yang buta untuk kabur dari gudang tersebut. Di saat Akas dan Simi terkunci di gudang, Murli dan Saku bergerak mengambil uang dari Mano. Namun Murli tampaknya kurang cepat hingga ia tertembak beberapa kali sampai berdarah-darah. Murli lalu menghubungi istrinya yang secara jenius menghentikan lift sehingga Mano terkurung dalam lift. Selesai menghabisi Mano, Saku langsung ngebut membawa Murli dengan bajainya. Tapi sesampainya di rumah sakit, Murli sudah banyak kehabisan darah. Kembali lagi ke Akas dan Simi. Kini tampaknya Simi berhasil menyuruh Akas membuka penutup matanya. Akas lagi-lagi masuk perangkap Simi yang sekarang bisa meloloskan diri. Ia bahkan tidak mengatakan terima kasih dan menyerang Akas. Perkelahian mereka terhenti saat Simi melihat dokter suami yang pernah mengambil sampel darahnya. Ia gantian menyerang dokter itu yang kemudian diselamatkan oleh Akas. Di sisi lain, Murli tidak bisa diselamatkan walaupun Saku memohon-mohon sampai membuka tasnya yang ternyata berisi uang palsu. Bukan keberuntungan yang didapat, alih-alih hidup kaya raya bahagia, ia malah mendapat penawaran menyumbangkan donor suaminya yang sekarat. Akas dan dokter suami kini pergi untuk menemui penerima donor organ dengan Simi yang berada di bagasi. Akas tampak tidak setuju karena itu terlalu kejam. Tapi dokter suami mencoba meyakinkan Akas jika itu bisa menjadi kehidupan bagi anak yang membutuhkan. Apalagi pada akhirnya Simi juga akan mati. Lalu film pun bergerak cepat melesat pada 2 tahun kemudian. Di Eropa terlihat Sophie berjalan-jalan dan tidak sengaja bertemu dengan Akas yang sedang manggung di sebuah kafe. Selepas Akas selesai dari pertunjukannya, mereka mengobrol dan Sophie masih mengira jika Akas menipu semua orang dengan eksperimen butanya. Hingga akhirnya Akas menceritakan semua yang terjadi padanya, termasuk kelanjutan nasibnya bersama dokter suami. Di hari itu mobil mereka berhenti karena dokter suami akan menyuntikkan bius lagi ke tubuh Simi. Akan tetapi dokter suami justru dicelakai oleh kebangkitan Simi yang kini berada di kemudi setir. Akas masih mengira yang di sampingnya adalah dokter. Ia memohon agar tidak perlu ada pengangkatan organ dan Akas tidak akan bercerita pada siapapun. Tapi ia justru dikejutkan dengan suara Simi yang memintanya untuk turun. Rupanya Simi bermaksud untuk mengakhiri hidup Akas dengan menabraknya. Namun dari kejauhan ada penembak salah sasaran yang membuat seekor kelinci melompat hingga membuat mobil Simi oleng lalu terguling dan meledak. Dari situlah akhirnya Akas pergi ke London untuk memulai hidup yang baru. Setelah ceritanya selesai, Akas dan Sophie terlihat akan berpisah jalan. Salah seorang karyawan memberikan tongkat bermotif kelinci pada Akas. Sophie menyayangkan mengapa Akas tidak membiarkan dokter suami mengambil Simi yang jahat sebagai pendonor. Apalagi Akas bisa memakai kornea Simi. Tanpa memberi jawaban apapun, Akas hanya melangkah pergi. Tapi di jalan kita diperlihatkan Akas memukul kaleng dengan tongkatnya seolah-olah memberitahu jika sebenarnya Akas sudah tidak lagi buta.
Tak camat kecandol kawat dan film pun tamat.